kita ini perang ceritanya, pasti kendaraan perang. Karena keadaan rentenir ini udah berat sekali sekarang ini. Anak merentenir kan ibunya jadi korban rentenir, si anak rentenirnya. Bagaimana kita meyakini saja rumus, kiat-kiat, strategi yang nggak perlu lagi pikir panjang. Bagaimana caranya mau berkembang ini? Soalnya kan nggak ngambil Supaya untung. jangan terlalu banyak host yang ngomong, Bang. Besok gantian ya? Apang 64. 64. Ya, jadi kalau kita habis pun kita siap. Tembaknya dengan pimpinan-pimpinan kita di Baitul Mal Aceh Besar mensupport Baitul Miskal. Jadi tadi nggak dibilang itu. Begini ya, belum ditanya, Bang. Oh iya. Hebat narasumber malam ini. We will see you again next time in Uppercut with me, Ilham Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali kembali hari ini ketemu lagi dengan Ilham Maulana di Uppercut. Edisi yang hari ini ketiga. Segala sesuatu yang baik biasanya terjadi di kejadian yang ketiga. Dan malam ini, hari ini, kita akan coba sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Ada kejadian-kejadian yang berat hari ini terjadi di Aceh. Ada orang bunuh diri. Ada orang terlilit hutang luar biasa, besar. Dan ada yang bahkan murtad dari agama Islam. Alasan utamanya terfokus pada satu kata, rentenir. Praktek ribawi ini sudah menjalar luar biasa di Aceh. Tentu saja di Indonesia, tapi kita ingin fokus di Aceh dulu. Ada beberapa lembaga dan perorangan secara mandiri sudah mulai bergerak untuk memerangi ini, concern dengan ini. Kita semua khawatir tentu saja. Dan malam ini, hari ini, kita akan bicara dengan salah satu di antara mereka yang khawatir sekali dengan keadaan ini. Dan mereka sudah bergerak. Dan kita ingin tahu seberapa hebat gerakan mereka. Assalamualaikum, Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra, Putra Khamsah ini ya. Bang Putra direktur ya atau ketua atau apa namanya di lembaga ini? Ya pengurus lah, kita ada dua ketuanya Bang Ilham, ada saya dan Bang Jul Hadi. Oke, pengurus. Tapi tim tanknya lah yang paling atas ya. Baitul Miskat ya, Baitul Miskat. Ini namanya adalah Baitul Miskat. Dianggap sebagai koperasi syariah yang hari ini berusaha habis-habisan untuk memberantas praktek-praktek rentenir yang sudah masuk ke pasar-pasar, ke orang-orang yang kekurangan secara finansial. Kita akan berbincang dengan Bang Putra. Apa ini awal mulanya nih? Terpikir untuk mendirikan ini itu bagaimana, Bang? Ya. Sebetulnya secara personal ya, Bang Ilham, secara personal memang saya basicnya dulu di bank, dan itu di bank konvensional, Bank Dagang Negara Jakarta sebagai auditor lagi. Terus saya merger, waktu itu ada 3 bank merger, ada BDN, Bank Muidaya, Bank SM, 4 bank, Bapindo, jadi Bank Mandiri. Kemudian setelah itu saya lihat didirikanlah Bank Syariah Mandiri. Lalu saya bergabung dengan Bank Syariah Mandiri sama lebih kurang 8 tahun di situ. Tidak lain adalah kita ingin hijrah dengan apa yang kita tahu dalam konsep. Bentar dulu, sorry saya potong. Di Bank Syariah Mandiri tadi posisinya apa, Bang? Kepala cabang. Wow, kepala cabang. Boleh. Tapi itu biasa, Bang Ilham, itu posisi yang biasa aja lah saya pikir. Ya. Beda, kalau orang tawadu bicara beda. Oke. Lanjut. Nah, jadi setelah itu saya ingin mencoba mempelajari bagaimana sistem ekonomi syariah yang saya yakini, saya pahami sebagai keimanan kita, akidah kita. Dan setelah 8 tahun di Bank Syariah, akhirnya saya coba untuk hijrah berwira swasta, resign. Kemudian bertemu dengan teman-teman. Sama-sama wira swasta. Itu dagangnya macam-macam tuh, Bang Ilham. Ada mulai dari yang jualan kacang, ada punya usaha toko bangunan, SPBU dan lain-lain.
Misalnya almarhum Bang Usman Wakigam ya, waktu itu juga beliau salah satu mensupport komunitas kita namanya IIBF, Indonesian Islamic Business Forum. Sebetulnya IBF ini gerakan nasional Bang Ilham. Nah di tahun itu kalau nggak salah yang Happy Trigono itu ya? Ya Pak Happy Trigono. Jadi kita ikut workshop, kita ikut pertemuan-pertemuan, banyak hal yang kita inginkan ada perubahan-perubahan di masyarakat dalam konteks ekonomi. Belum habis lagi kita ceritakan itu, 2016 kami mulai pertama terindikasi lah kita bilang ya, di pasar waktu itu Pasar Lambaru, karena kebetulan saya juga nemanin istri ini Bang, belanja. Suami baik ini. Amin. Jadi kita melihat ada orang nyatat-nyatat, ada apa nih kok nyatat-nyatat. Begitu kita cari tahu ke nyak-nyak pasar, pedagang-pedagang kecil, ternyata itulah dibilang bank 47, bank 47, istilah untuk rentenir sebenarnya. Iya, 47 betul. Nah kami cek tahu lebih jauh. Kalau nggak salah saya waktu itu ada sekitar 16 yang terdeteksi dengan kami. Rentenir itu bergerak di Pasar Lambaru, beroperasi di sana, baik itu perseorangan dan koperasi. Sebagian legal, sebagiannya tidak. Dan kok sebagian legal? Ini yang ya ada yang legal ya? Iya legal, rentenir legal. Nggak usah sebut merek. Jadi rentenir legal ini artinya mereka bentuk koperasi Bang. Terus mereka beroperasi atas dasar badan hukum koperasi. Masya Allah. Dan secara legalitas mereka terpenuhi. Tapi secara local culture ya, kebijakan undang-undang kanun kita tentu ini harus kita berantas. Apalagi korbannya luar biasa. Para nyak-nyak kecil itu ya. Para orang-orang kecil. Jadi 2016 kita bentuklah Baitul Miskat. Ajak dengan beberapa orang kawan-kawan, kemudian kita bentuk Baitul Miskat. Cuma kita waktu itu berpikir dari mana kita mulai. Karena rentenir ini kan modalnya besar nih Bang. Ada yang 2 miliar, ada ratusan juta. Sementara kami sama kawan-kawan ada pengajian waktu itu IBF kita buat setiap Rabu malam. Sebetulnya Bang Ilham juga tahu sering sih. Jadi saya nggak perlu cerita banyak dalam pengajian itu kan. Intinya di situ kita cobalah menggalang dana. Saya karena basicnya di bank, saya coba buat waktu itu satu visibility study menyangkut seberapa visiblenya lembaga kita buat untuk berantas riba ini. Waktu itu terpikir sudah ada dana 200 juta lebih kurang Bang. Itu minimal. Karena ada biaya operasional dan lain. Kemudian kita coba menggalang di antara kawan-kawan. Kawan-kawan IBF ini kan bisa dikatakan sebagian besar pedagang kecil juga sebetulnya. Walaupun pengusaha, notabene pengusaha. Disebut ya? Pengusaha gitu. Tapi berusaha jadi pengusaha kayaknya. Biar keren boleh. Jadi terkumpul dana waktu itu 8,5 juta. Masya Allah. 8,5 juta. Kami pun bingung gimana mau memulai. Nah ini sebetulnya penggalangan Baitul Miskat itu kan 2016. Kita galang dana ini 2014. Kita lihat kejadian di Lambaru 2014. 2 tahun kami tunggu-tunggu nggak tambah gitu. Tetap 8 juta ya. Iya. Tapi akhirnya karena kita melihat ini suatu amanah dari kawan-kawan, nggak melihat besar kecil, dan kita yakin bahwa ada keberkahan dalamnya. Karena ini kan kesiapan untuk berperang. Betul. Ada keyakinan kawan-kawan. Kalaulah riba ini dikatakan perbuatan bakhil dan batil, dan memperjuangkan ekonomi syariah ini ada perbuatan yang Allah ridho, maka ini perang ceritanya. Kalau perang, kalau kita butuh kendaraan, pasti Allah nggak ngasih kendaraan transport biasa, pasti kendaraan perang. Kalau itu dikatakan kuda perang. Kalau pesawat tempur. Begitulah keyakinan dan semangat kami. Kalau mobil tank berarti. Mobil tank. Jadi kemudian kita bismillah lah mengapakan Baitul Miskat ini, dan alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan lah. Oke, sebelum kita kemana-mana, saya mau tahu di bidang nominalnya dulu nih, ya kan? Karena tadi kata-kata 8 juta itu menarik buat saya. Itu 2016. Posisi 8 juta adalah 2016. Sekarang 2021 akhir lah ya. 2021. Posisi sekarang boleh tahu nggak? Ya, jadi memang banyak pelajaran yang kita bisa ambil dalam Baitul Miskat ini. Dulu kami mulai 8.400.000 angka yang ini ya, yang realnya 8.400.000. Kami berpikir bagaimana mau menggaji staf lapangan, bagaimana menjalankan organisasi, tapi kami jalan terus. Dan sekarang alhamdulillah jumlahnya udah 1 miliar lebih. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa tahun itu Bang? Berapa tahun berarti dari 6 tahun. 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 1 miliaran sekarang. 1 miliar. Masya Allah. Oke, sekarang ini baru kita mau gali ya. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini sudah 1 miliar ya,
perjalanan dari 8 ke 1 miliar. Kalau boleh tahu sekarang, penetrasi pasarnya Baitul Miskat sekarang di mana saja? Dulu kita hanya mulai di pasar Lambaru, tapi kemudian berkembang terus ke pasar Lamdingin. Dulunya pasar Penayung, tapi karena pasar pindah ke Lamdingin, kita juga Al-Mahira, kita juga hadir di sana. Kemudian kami masuk ke Selimum, Aceh Besar. Kemudian kami masuk ke Ketapang, pasar Ketapang. Kemudian kami mulai jangkau beberapa kabupaten kota. Sebelumnya ada Blang Pidi, Kutacane, Subuh Salam, dan sekarang kita ke wilayah timur, utara dan timur, Sigli sampai ke Takengon. Masya Allah, berarti sudah banyak ya? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Nasabahnya berapa orang sekarang? 297. 297. Itu posisi sampai bulan kemarin. Oke, sekarang kita bicarakan. Tadi kan filosofi utama ketika membangun Baitul Miskat ini pengen membuat kira-kira ya lembaga perbankan yang secara umum betul-betul berjalan di atas syariah. Iya. Ya. Apa yang menjadi istimewa di Baitul Miskat ini? Jadi yang pertama, kebetulan saya juga sudah ya meskipun dibilang nggak lama-lama kali lah, tapi 15 tahun ada di perbankan, dan kebetulan istri saya juga orang bank. Nah, jadi berapa tahun yang lalu juga sudah resign, berhenti. Sekarang jadi ibu rumah tangga, bekerja dengan saya. Jadi Baitul Miskat ini punya visi bagaimana bisa mengaplikasikan sistem ekonomi syariah secara baik dan benar sehingga membuat orang lebih taat. Karena kami yakin kalau ekonomi orang lakukan secara baik benar itu akan mempengaruhi ketaatan seseorang. Iya. Dan kami lakukan itu di Baitul Miskat dengan satu keyakinan. Dan banyak sekali kita lihat di pasar-pasar orang berubah dari dulunya dia berhutang rentenir, kemudian kami bebaskan, kita kasih bantuan ke dianya, kemudian kita ganti dengan hutang halal. Tapi beberapa di antara mereka malah nggak mau berhutang dan ikut berinfak. Masya Allah. Jadi infak itulah yang kita bawa ke pasar-pasar yang lain lagi. Allah. Demikian. Saya tertarik dengan kata-kata utang halal tadi. Nah, bagaimana sistemnya nih? Jadi kalau kita lihat di referensi ekonomi syariah, sebetulnya ini ekonomi yang sangat mumpuni di berbagai macam bentuk, suasana dan zaman. Apakah itu mau jual beli online, pasar tradisional, sistem banking dan lain-lain. Yang penting kita yakin saja nih dengan apa yang Rasulullah ajarkan pada kita. Misalnya gini, kita bicara hutang. Hutang itu kan menghutangkan uang. Ya. Ya, kalau bahasa saya umum meminjamkan lah. Meminjamkan uang. Nah, meskipun saya narasi ada sebagian orang membedakan pinjam dan hutang. Kalau pinjam uang yang itu dikembalikan lagi dengan fisik yang sama. Betul juga itu. Tapi secara ini pemahaman orang paham lah, maksudnya hutang. Nominal yang nominal. Nah, jadi kalau sesuatu itu kita hutangkan, maka kita nggak boleh mengambil apa-apa kecuali jaminan. Kecuali jaminan. Jadi begitu kita hutangkan 1 juta, maka dia harus kembali 1 juta. Kita nggak bisa minta tambahan apa-apa. Nah, kalau di praktek perbankan syariah misalnya hutang piutang murabahah, itu juga tidak ada mengambil apa-apa kecuali margin atas barang kalau dia jual beli. Jadi seperti itu kita praktekkan. Nah, yang terpikir sekarang bagaimana bisa kita kembangkan Baitul Miskat ini kalau kita nggak ngambil apa-apa. Betul, saya mau tanya. Saya mau nanya itu. Kebaca rupanya pertanyaannya. Saya mau nanya tadi kan, bagaimana caranya mau berkembang ini? Soalnya kan nggak ngambil supaya untung. Jangan terlalu banyak host yang ngomong Bang, karena kan yang diundang saya diundang juga. Baik, mantap. Besok gantian ya? Ganti. Insya Allah jadi posisi pindah ya Bang. Betul. Nah jadi kita berpikir waktu itu kenapa kok, bagaimana cara kita jalankan. Tapi kami yakin bahwa pastilah apa yang diajarkan oleh agama kita ini, apa yang Rasulullah bekali ke kita ini, pastilah bisa kita terapkan. Tinggal kita ini satu saja mengimaninya dengan benar. Makanya kita ingin visi di Baitul Miskat ini mengaplikasikan cara bermuamalah yang baik dan benar. Kadang baik belum tentu benar. Betul. Jadi ya kita coba praktekkan. Ternyata apa yang berlaku dalam hadis Rasulullah, bagi orang yang berhutang, kalau kamu ada kemudahan maka lebihkan.
Terus kami praktekkan juga bagi kita yang menghutangkan. Kalau kita sudah lihat ada orang kesulitan, kita beri waktu tangguh. Setelah waktu tangguh ada, kita yakin betulnya orang nggak mampu lagi, kita hapuskan. Dan menghapuskan itu kita juga umumkan supaya jangan terjadi fitnah nanti. Maka di jamaah itu kita dari 2016 sampai dengan saat ini 2020 lah, tahun kemarin, kita sudah menghapuskan 22.645.000 total. Itu kalau kita coba telisik lebih jauh, sebagiannya tuh karena meninggal musibah, sebagiannya yang berhutang wafat, meninggal. Itu sebagian musibah usahanya, apakah barang dagangannya jatuh, becek, hancur, hilang sepeda motor dan lain-lain. Hanya 2 orang yang berprestasi. Jadi kita melakukan hal seperti itu. Ternyata sebagian mereka itu berinfak. Ada 2 kondisi mereka berinfak. Yang pertama, kita masuk pasar ini membantu membebaskan mereka dari hutang rentenir ini. Itu yang pertama, memberikan hutang halal kepada mereka. Yang tadi kami sampaikan, pinjam 1 juta kembali 1 juta, pinjam 2 juta kembali 2 juta dengan jumlah yang sama. Kemudian kita buat pengajian mingguan yang Bang Ilham juga sering ngisi, makanya pantasnya Ustadz saya panggil, tapi ya jadi kita buat pengajian di pasar secara mingguan. Nah, mereka pada saat pengajian itu mereka minta sendiri, kalau bisa kami juga ikut berinfak katanya. Udah kita siapkan. Ini kejadian di pasar Lambaru awal mula Miskat beroperasi di sana. Begitu kita ini kan dana infak, sebagian mereka yang ada kemudian berinfak. Nah, terus dalam timing kedua dah pada saat mereka melakukan pelunasan, ada yang memberikan, ada yang enggak. Kami pernah menghitung untuk ya penelitian, untuk lebih memahami kita terhadap ajaran Islam ini. Ternyata ada 3 kali kami coba lakukan perhitungan. Yang pertama di Pasar Lambaru 2 kali. Tahun 2017 sekali, tahun ini sekali, terus satu lagi Pasar Ketapang. Kami melihat berapa pinjaman yang kita berikan, kami bandingkan dengan infak yang kami terima, kita bandingkan, compare dengan bunga yang diambil oleh bank konvensional atau margin yang berlaku di bank syariah. Ternyata itu equivalent rate. Maksud equivalent rate ini apabila itu dihitung berdasarkan persentase bunga, berapa persen. Itu kami dapatnya Pasar Lambaru pertama kali 48%. Masya Allah. 48% itu lebih kurang hampir 4 kali yang 4 kali lah yang diambil oleh bank. Bank yang mana nih? Bank berlaku secara umum. Karena konvensional dengan margin bank syariah hampir sama itu. Siap. Mungkin kebetulan, Bang. Nah, kemudian yang kedua, begitu kami hitung di tahun ini ada 2 pasar, itu Lambaru dapatnya 38, Ketapang 64. Ya, jadi kalau kita itu rata-rata kan sangat besar sebetulnya keberkahan yang Allah berikan dalam sistem muamalah secara syariah. Bagaimana kita meyakini saja. Benar-benar berarti ya, memerangi riba dengan memakmurkan sedekah. Memakmurkan sedekah, benar. Jadi itu harus kita yakini, dan itu sebetulnya pemahaman yang Allah berikan, rumus, kiat-kiat, strategi yang nggak perlu lagi pikir panjang. Sudah langsung jadi gitu, tinggal ambil. Untuk berantas riba, untuk berantas rentenir, tembaknya dengan makmurkan sedekah. Dana yang dipinjamkan, yang kemudian juga balik, ada yang nggak balik dan sebagainya tadi kan, itu kan dana yang boleh dibilang dana investasi. Bagaimana dengan operasional? Ya, jadi kalau kami melihat yang pertama kan bukan itu saja. Operasional ini kan bisa muncul karena operasional di lapangan. Kita perlu melakukan operasional untuk pengajian, minimal memberikan snack dan minuman lah kepada pedagang-pedagang kecil ini. Kita nggak mungkin bebankan mereka. Yang kedua, staf lapangan. Staf lapangan ini kan setidak-tidaknya kita memberikan uang yang bisa menggantikan transportasi mereka. Itu kami berikannya mulai dari awalnya itu 1.200.000, sekarang lebih kurang ya 2,5 juta, tambah lain-lain gitu. Nah, ini dari mana? Belum lagi nanti biaya operasional yang muncul karena orang nggak bayar, seperti yang 22 juta tadi kan. Betul. Terus yang ketiga, makin kita belum pernah masuk pasar kan, ini resikonya besar sekali nih. Betul. Tapi memang harus dimasuk dulu dengan keimanan, keyakinan, baru kita coba mempelajari. Kami berpikir awalnya nggak mungkin. Rentenir ini kan asal muasalnya bisa dikatakan di luar Aceh nih, di luar Aceh.
awalnya yang kami tahu itu di luar Aceh, di Sumatera Utara. Banyak orang di Sumatera Utara menjadi rentenir waktu itu, sekitar tahun 2016 yang kita tahu. Dan saya sendiri waktu di bank pernah melihat informasi dari karyawan saya tahun 2000 itu di Pasar Aceh ada nama inisialnya aja, saya bilang DS. Itu punya dana 8 miliar di rekening tabungan kami. Waktu itu kita konveksi pindah ke bank konvensional. Tidak boleh lagi di bank syariah. 8 miliar. 8 miliar itu tabungannya saja, hasil dari dia beroperasi. Itu saya tahunya tahun 2000. Miskat mau masuk pasar tahun 2016 dengan dana 8.400.000. Kan makin keder kita, Bang. Ini jadi khawatir saya, Bang. Jadi khawatir, jangan-jangan setelah nonton Uppercut nih jadi banyak rentenir nih. Begitu tahu 8 miliar rupanya. Ya, tapi dakwah syiar kita nih, Bang, kiat-kiat makin banyak lembaga nanti bisa. Alhamdulillah. Makanya ini perlu sampai habis nih. Perlu, Bang. Nah, Kita perlu dengar sampai kami habis. juga terima kasih, senang sekali nih diundang sama Pekat malam ini, Bang. Alhamdulillah. Nah, jadi ada resiko kita masuk ke pasar nggak balik. Tapi kalau kita lihat ada orang di luar Aceh, di Sumatera Utara, culture-nya beda, agamanya beda. Dia bisa masuk pasar seminggu 2 minggu, dia bisa kuasai pasar, bisa memberikan pinjaman tanpa jaminan. Kita kadang-kadang makcik kita yang jualan di pasar, masa nggak bisa? Iya. Culture-nya sama, Betul. keimanannya sama, sama-sama meyakini tidak bisa Bahasanya berubah. sama. Bahasanya sama. Maka kami atas dasar kami cobalah. Ternyata dalam 5-6 tahun kami ini kan kalau dikatakan 22.500.000 dibandingkan dengan perkembangan dana dan infak yang orang kumpulkan, Jauh. Bang. Jauh keberkahan melebihi dari kondisi itu. Artinya 22 yang dihapuskan tadi, 22 lah kita sebut. 22 juta yang dihapuskan tadi sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan infak yang terkumpulkan. Iya. Dari mereka Iya. juga. Ditambah lagi sebetulnya kan dana infak ini JIS, infak sedekah yang memang kita berikan habis itu. Betul. Habis pun kita siap. Ya. Tapi Allah udah gulirkan dana ini Betul. ke banyak orang dan banyak pasar. Artinya dana itu sebenarnya habis. Iya. Cuman Allah kembalikan supaya lebih banyak lagi Lebih orang banyak yang bisa mendapatkan Manfaatnya. Jadi jariahnya itu lebih. Betul. Ada strategi khusus, Bang, yang bisa membuat Baitul Miskat sebesar ini sekarang? Ya, tentu di awal-awal banyak hal yang kita pelajari, banyak hal yang kami dapatkan, dan itu kita dapat 2 insyaallah. Yang pertama, menambah khazanah kita dalam strategi memberantas rentenir dan riba. Ya. Yang kedua, menambah kenyamanan dan ketentraman dalam hati kita insyaallah. Ya, Jadi beramal ya, insyaallah. kami mendapatkan 2 hal itu. Ada pemahaman terhadap pengetahuan bagaimana cara kita masuk pasar. Makanya 2016 sampai 2019 itu kita tidak ekspansi. Masih di sini-sini Baru aja. pertengahan 2019 di bulan Juli kita kerjasama dengan FDP, Forum Doa Perbatasan, di bawah binaannya Dr. Nurkalis dan Ustaz Hatta dan Ustaz-Ustaz lainnya. Kita masuk ke perbatasan. Terus waktu itu Wabub Abdia Blambidi juga Pak Muslijar juga mengundang kami ke sana. Jadi baru kita ekspansi itu. Kita buka di Kota Cane dengan Subuh Salam kerjasama dengan FDP. Terus di Blambidi kami menginisiasi dan memberikan pemahaman kepada tim yang di sana, yang dibentuk oleh pemerintah di sana, pemerintah sana untuk menjalankan di sana. Baru tahun 2000 kemarin kita ekspansi lebih jauh. Jadi banyak hal yang kita pelajari di pasar ini, Bang. Meskipun saya 15 tahun di bank, begitu masuk ke pasar ya anak TK. Berbeda sekali pola-polanya. Tapi bukan berarti ini tak bisa dipelajari. Betul. Sama seperti kalian bilang, ada orang dari luar seminggu 2 minggu dia bisa menguasai. Jadi kalau ada abang bilang nggak bankable, nggak visible segala macam, saya pikir nggak coba aja. Cobalah main-main ke pasar, insya Allah bisa. Dan kalau bank-bank masuk, saya pikir rentenir itu nggak punya kesempatan. Masya Allah. Artinya perlu keseriusan sebenarnya ya. Ya, Semua jadi lembaga-lembaga besar itu supaya turun Ya. untuk punya niat yang kuat untuk ya, memberantas rentenir ya, ini ya. jadi polanya mungkin kami buka mungkin sepertiga saja dalam apakah karena jangan sampai dicontoh sama rentenir nanti, Pak. Oh iya. Nanti kalau ada teman-teman kita ya, para audien yang ingin mengetahui lebih jauh kan bisa ke Miskat. Betul. Insya Allah ilmu ini kita buka, bukan untuk di. Tapi betul juga tadi kalau misalnya dikasih semua, tadi angkanya udah jelas 8 miliar kan. Dikasih pula ilmunya semua. Pada jadi rentenir nih orang nih. Iya. Oke. Gimana Bang? Jadi waktu kita masuk pasar itu, yang pertama kita lihat
penetrasi pasar lah istilahnya. Kita lihat bagaimana pedagang di pasar itu dan seberapa parahnya sudah rentenir di pasar itu. Jadi kalau ada pasar-pasar yang bisa kita jangkau dan mampu kita jangkau, maka kita mengutamakan pasar-pasar yang rentenirnya sudah berat tapi masih mampu kita tangani. Nah, itu kita masuk. Begitu kita masuk satu pasar, yang pertama kita lihat tokoh. Tokoh pasar itu adalah orang-orang yang sudah lama berjualan di pasar dan dia paham pasar dan kenal dengan orang-orang di pasar. Asoluk pasar. Asoluk pasar. Oke. Kemudian kita pilih di antara mereka ini yang taat dan soleh. Setelah kita pilih beberapa orang taat dan soleh, kita pilih yang mereka tuh mau membantu dakwah ini. Nah, itu adalah pintu masuk. Ada 3 tadi ya. Asoluk, taat, dan mau. Ya, itu dalam hal tokoh yang kita pilih. Kemudian setelah itu kita akan dapat nanti beberapa orang-orang para pedagangnya. Bisa jadi tokoh ini nggak perlu bantu dan dia nggak membutuhkan bantuan, tapi dia tokoh di pasar itu. Bisa jadi tokoh sekalian jadi koordinator jamaah kita. Itu macam-macam kejadian di pasar. Yang penting sesuai dengan spesifikasi kualifikasi yang kita inginkan, kita masuk. Nanti dari tokoh ini diperkenalkan dengan para pedagang. Nah, dari pedagang ini kita coba inventarisir apa pemasarannya dan kita lihat bagaimana pola dagangnya. Misalnya Pasaran Baru. Pasaran Baru itu sebagian udah jam 4 sudah mulai pedagang kaki limanya. 4 pagi. Jam 4 pagi. Itu mereka jam 10 sudah selesai. Makanya pengajian kita buat jam 11. Baru tahu saya rahasianya. Padahal udah sering ngisi ya. Nah, sementara pasar Ketapang itu mulai lebih telat dikit karena mereka ngambil barangnya dari pasar induk Lambaru. Dan sebagian Lam Dingin karena ada beberapa toke-toke sayur, toke ikan itu langsung Lam Dingin dia ada. Sehingga ada beberapa barang memang komunitinya dari sana. Nah, ini jam 2 siang sebagiannya udah selesai. Kita buat pengajiannya jam 3. Setengah 3 gitu. Jadi masing-masing pasar punya karakter yang berbeda. Nah, kita berikan pinjaman tentu setelah kita melihat mana tokoh ini hanya untuk mendapatkan trade checking sebetulnya istilahnya. Apa itu, Pak? Kalau di perbankan itu trade checking informasi yang kita dapat dari pasar. Dan pedagang sejenis, kalau dia distributor sejenis, terus jaringan dia misalnya pedagang, agen, kita tanya ke distributornya bagaimana pembayaran dia. Nah, kalau di pasar juga seperti itu. Di pasar itu bahkan terakhir Baitul Miskat bisa naik ke rentenir lagi. Masya Allah. Jadi rentenir ini rupanya kalau ada 5 rentenir, 1-2 bisa kita jadikan sumber referensi. Tapi tentu mau mereka. Sebagian mau, cuman kan kita beda mengaksep informasi dari orang soleh dengan informasi dari orang yang berbuat maksiat kepada Allah, itu tentu berbeda nih. Nah, baru kemudian kita coba trade checking melalui sumber yang lain. Nanti yang kedua kita akan melihat karakter. Jadi waktu kita masuk pasar 2 hal aja yang kita lihat. Yang pertama karakternya bagaimana. Ini dulu yang paling utama. Karakter ini bisa didapat di tokoh pasar, para pedagang sejenis dan interview. Kita bisa interview dia. Nah, terus yang kedua kita lihat kemampuan dia, berapa stok barangnya. Kita konfirmasi ke rentenir gimana pembayaran. Itu bicara kemampuan. Jadi ilmu ini yang kita dapat di pasar. Setelah kita lihat kemampuan, bagaimana kemampuannya, dari wawancara kita sudah tahu karakter dan kemampuannya, baru kemudian kita berikan dia bantuan. Tapi ada hal lain yang lebih urgent. Apalagi? Nah, ini bicara keimanan tadi. Kita pingin Baitul Miskat ini polanya benar, hutang pinjamannya benar, tapi membuat orang lebih taat kepada Allah. Ada masalah-masalah dasar yang sering kami temui di para pedagang. Misalnya yang berhutang tadi. Iya, calon nasabah kita. Misalnya seorang istri, karena di pasar nih Bang, sebagian besar, hampir 60%, 70% itu ibu-ibu, para wanita. Yang mereka nih sebagian besar menghadapin masalah rumah tangga. Sebagian besar kami temui, ada KDRT, ada suami nggak bertanggung jawab, ada memang janda ditinggal suami. Jadi mereka mengambil beban berat, ya, beban tanggung jawab ekonomi keluarga, mereka masuk pasar. Makanya kita bilang inilah orang yang paling perlu kita bantu untuk saat ini. Masya Allah. Kalau kita lihat dari mereka malu meminta-minta masuk pasar, terjerat yang tadi nggak bantu, kita mau bagaimana depan Allah besok, Bang? Allah Rabbi. Nah, jadi begitu kami masuk ada pemasaran-pemasaran dasar. Misalnya ada seorang pedagang, waktu dia mau ngambil pinjaman si ibu-ibu ini, dia nggak ngasih tahu suami. Dan pemahaman agama ini durhaka pada suami. Durhaka ini menjadi penghambat rezeki. Nah, kami nggak mau uang yang kita berikan nanti terhambat rezekinya. Lalu kita panggil suaminya. Itu harus di depan petugas kita minta maaf pada suaminya. Nah, ini salah satu case
kita memperbaiki pemasaran dasar. Ada juga nanti cerita lain, si pedagang waktu kita interview, ternyata dia ada dendam sama pedagang lainnya, hasad-hasut dia punya di hati. Maka itu kami nggak berikan, sebelum itu kami clearkan dulu. Masya Allah. Kita pertemukan dengan pedagang yang lain, kita sudah minta maaf, kalau memungkinkan dua-dua ikut pengajian. Nah, ini kami melihat setelah beberapa kali orang staf kita lapangan lapor, mereka WA, Pak, alhamdulillah pedagang kita bantu kemarin, ini barang dagangan sudah penuh, sudah banyak. Ini artinya kan keberkahan Allah sudah turun ke si pedagang. Demikian. Jadi sebenarnya secara kondisi Baitul Miskat ini nggak sekedar cerita tentang memberantas rentenir dong ya, tapi juga berusaha untuk membuat orang-orang lebih taat, suasana lebih kondusif, para pedagang lebih berkah, ekonominya lebih meningkat, dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, di antara cerita-cerita hebat tadi yang diceritakan ya, ada yang KDRT dan sebagainya, atau ada yang paling hebat nggak yang belum diceritakan? Ada yang paling berat nggak ceritanya? Misalnya utangnya sekian miliar, suaminya asik mukul, dagangannya nggak laku apa gitu. Ada nggak yang paling berat? Banyak, Pak. Satu aja yang paling berat. Kalau banyak nggak cukup waktu kita nih. Jadi ini kita lihat kondisi rentenir kenapa ini sangat meresahkan, dan sepertinya ini kita perlu berjamaah, perlu antar lembaga saling sharing, pemerintah jadi lebih perhatian dengan hal ini. Terus lembaga-lembaga terkait seperti Baitul Mal, kita juga ini tahun 2000 ini ekspansi itu karena ada pimpinan-pimpinan kita di Baitul Mal Aceh Besar mensupport Baitul Miskat. Alhamdulillah. Ya, mereka mensupport Baitul Miskat, dengan support mereka itulah kita bisa masuk Pasar Selimum, ke Tapang. Alhamdulillah. Menyebar ke kampung-kampung sampai ke Kaju. Kaju juga kita sudah masuk. Nah, jadi ini perlu. Kenapa? Karena keadaan rentenir ini udah berat sekali sekarang ini. Salah satu contoh, kami ada menemukan kasus anak merentenirkan ibunya jadi korban rentenir. Si anak rentenirnya. Anak rentenir untuk ibunya. Jadi ibunya harus bayar utang dan dia ngancam-ngancam. Dan Jadi pakai bunga yang berat-berat tadi. Ya sama. Allah. Pakai bunga yang tinggi gitu. Dan ini kondisi yang ada di kita dan itu kayaknya bukan dari Sumatera Utara itu, Bang. Enggak, itu orang kita. Bicara rentenir di luar Aceh ini kan bicara awal. Setelah itu rentenir itu berkembang dengan sendirinya. Jadi tadi nggak dibilang itu. Begini ya, belum ditanya, Bang. Oh iya. Hebat narasumber malam ini. Kalah kita. Jadi gini, Bang. Kami melihat rentenir ini kenapa dia tumbuh sangat masif dan endemi lah dia bilangnya. Cepat sekali gitu. Dan kalau satu kawasan udah masuk rentenir itu cepat. Yang pertama, rentenir ini begitu ada orang luar masuk ke Aceh dengan pemahaman hutang yang lebih baik masyarakat kita dibandingkan masyarakat di Aceh, karena pemahaman agama lebih baik bahwa hutang itu wajib dan segala macam, sehingga rentenir merasa risk ya, market risknya. Jadi debt risknya tuh lebih minim di Aceh. Kecil, betul. Ini akan mereka tuh ngajak teman-temannya, ayo di Aceh aja gitu. Gampang. Ini satu. Jadi ada penambahan rentenir dari teman-teman rentenir yang ada di luar masuk ke Aceh. Itu makin cepat. Kami lihat di Pasar Ketapang itu ada beberapa, di satu jalan tuh banyak orang luar memang. Nah, begitu juga di kabupaten kota lain yang nggak perlu kita sebutkan susah. Nah, terus yang kedua, pedagang. Jadi pedagang-pedagang yang punya tabungan, punya saving, begitu dia lihat rentenir setiap hari lalu lalang di depan dia, begitu ada orang kiri kanan juga sama pedagang yang mau bayar uang cabai, mau bayar uang tomat pada tokinya, tapi dia belum punya uang, dan besok dah jauh tempo, dia akan datang ke rentenir. Kalau ini dilihat sama pedagang tadi yang punya uang, maka si pedagang bilang, mau kemana? Ini bang mau pinjamkan uang dulu lah sama Mak Coy atau apalah nama rentenir gitu kan. Nah, ngapain ke sana? Pinjam sama aku aja. Sama awak aja lah, sama aja hitungnya. Baik njak kena mandang Mbak Lun. Tapi roda. Hitung sama. Jadilah rentenir. Dan kami menemukan di beberapa pasar itu ada orang pasar di rentenir. Pedagang pasar itu ya, pasar seputaran kita nih, Banda Aceh ini ada 3 yang kami temukan. Di Aceh Tengah ada 5. Itu pedagang yang jadi rentenir. Terus yang ketiga, orang di kampung. Kadang-kadang kita di Aceh ini kan sering kita dengar, nyangkuk ke rumah batu, itu kok udah rumah batu apa nyabu dia. Itulah yang beredar di masyarakat kita selama ini isunya kan. Oh bukan, dia putar uang. Ini kalau ada tetangganya kiri kanan, itu memotivasi tetangga kiri kanan yang kurang imannya untuk jadi rentenir. Dakwah rentenir. Dakwah rentenir. Masya nah, Allah. jadi karena
begitu ininya, maka kami melihat saat ini rentenir itu sangat masif, sudah masuk ke kampung-kampung. Dan sekarang tidak lagi butuh orang dari luar. Orang Aceh sendiri Aceh sendiri pun sudah adalah rentenir. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya gerakan kita ini harus selain memberikan alternatif juga dakwahnya harus jalani. Saya senang tadi ada pernyataan dari Bang Putra bahwa sudah ada kemitraan dengan beberapa lembaga. Ya. Ini artinya titik terangnya sudah bagus. Di satu sisi Baitul Miskat sudah mulai dikenal dan dipercaya. Amin. Ya kan? Kalau dikenal saja nggak dipercaya, nggak akan mau mereka. Yeah. Nah, dipercaya kan? Nah, di sisi lain dakwah ini menjadi lebih lebar, jadi lebih luas dan sebagainya. Boleh tahu nggak dengan siapa saja dan di mana dan apa? Banyak sekali pertanyaannya nih. Ya, dengan siapa saja dan di mana dan apa saja kontribusi mereka dalam bentuk kerjasama. Ya, awalnya kita jalankan di 2016 kan masih di seputaran jamaah IABF. Kemudian ada orang 1-2 yang bersimpatik. Setahu saya. Ya, ada orang bersimpatik lah. Jadi orang melihat gerakan ini, kemudian ada menyalurkan infak sedekahnya melalui Baitul Miskat. Tapi kemudian ada juga lembaga. Nah, bisa dikatakan seperti FDV itu termasuk yang awal bermitra dengan kita. Kemudian ada pengelola zakat seperti DPM, Bang Martunis dan kawan-kawan juga mempercayakan apa yang dikumpulkan dari pegawainya infak sedekahnya ke kita, lalu kita bergerak di Pasar Amdingin. Jadi Pasar Amdingin itu sebagian besar disupport oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu yang provinsi. Kemudian kepala dinasnya tadi. Selain itu Baitul Mal provinsi juga pernah membantu nasabah kita dalam bentuk snif Garimin. Itu juga udah kita, cuman itu bentuknya penyaluran saja. Jadi kita seperti menerima amanah penyaluran, kita salurkan. Cuma mereka minta data siapa yang paling pantas dibantu. Maka kami sudah berikan data itu orang-orang yang sangat layak untuk dibantu. Tapi itu bukan bantuan hutang ya? Ya, itu tapi bantuan habis, lepas. Habis. Oke. Nah, kemudian Baitul Mal Aceh Besar yang kami merasakan komitmennya sangat kuat dan punya satu visi yang sama ke Baitul Miskat ini, sehingga pergerakan kita jadi lebih luas dan mereka juga sampaikan kemana-mana gitu, sehingga ada beberapa lembaga Baitul Mal juga di daerah lain yang udah datang ke kita gitu. Cuman kan karena keterbatasan SDM, karena nggak mudah nih kita langsung mengapakan, karena kita pingin gerakan kita ini sukses lah atas dasar kepahaman gitu, bukan hanya sekedar mengejar peluasan pasar dan yang lain. Kemudian terakhir Kabupaten Aceh Tengah Baitul Mal itu Ustadz Ridwan Kori dan timnya lah juga mensupport kita, makanya kita hadir di Kabupaten Aceh Tengah di Takengon. Malah di Takengon ini rentenir itu banyak kali sampai ke petani. Nah, kita sekarang lagi coba penetrasi ke daerah wilayah-wilayah petani yang banyak rentenirnya. Sebagiannya sudah mulai kita temukan polanya, tinggal nanti insya Allah mohon doa dari kita semua. Amin. Supaya mudah-mudahan pola ini juga bisa kita jadikan satu bentuk ya, satu SOP yang kita terapkan di sana, nanti bisa kita contohkan untuk daerah lain seperti PD Jaya, PD dan lain-lain. Oke, Bang Putra, banyak sekali masih pertanyaan yang tersisa nih. Jangan banyak kali Ustaz. Tapi waktunya sudah sampai di ujung. Jadi bagaimana ya? Kami berharap Bang Putra masih mau diundang kembali. Insya Allah. Ya, jadi pemirsa semuanya. Jika Anda semuanya masih ingin mengetahui tentang apa strategi, bahkan ancaman terhadap Baitul Miskat di lapangan, saya pernah dengar luar biasa ternyata. Nah, tuliskan komentar Anda untuk menyatakan apa yang ingin Anda ketahui lagi tentang pemberantasan rentenir ini. Kita akan coba untuk meramu edisi berikutnya yang terhubung dengan rentenir ini, insya Allah. Don't forget, we will see you again next time in Uppercut with me, Ilham Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.